wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya nikmat Islam, kenikmatan kita dalam menghadiri majelis ta'lim ini di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada yang tercinta Nabi Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Mohon sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pembahasan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, seperti biasa kita akan memurojaah sedikit mengenai materi yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang hukukul walidain. Pertanyaan pertama, kemarin disebutkan sebuah hadis bahwasanya ada balasan yang disegerakan di dunia dan di akhirat juga ada jika pelakunya tidak bertaubat. Apa itu? Perbuatan zalim dan memutus tali silaturahim. Betul. Sisi belakang. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Ya, hadiahnya cuma 2, Ivan. Siapa yang bisa menyebutkan tiga amalan yang didoakan celaka oleh Rasul kemarin? Antum udah itu aja ya, coba. Itu yang pakai kacamata. Antum angkat tangan kan? Jawab enggak? Kalau enggak Yusuf aja nih. Yusuf, aduh. Yusuf, jawab. Ya, celaka seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya tapi tidak membuat dia masuk surga, yang pertama. Terus yang kedua? Ya, celakalah seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Yang terakhir? Ya, celakalah yang ketiga. Celakalah seorang hamba ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya disebut di sisinya kok dia tidak bersolawat, maka dia celaka. Masya Allah. Betul. Kasih ke belakang. Barakallahu fiik. Tapi ikhwan, sekarang kita masuk ke bab baru. Ya.
yaitu tentang silatul arham. Alhamdulillah kita sudah membahas permasalahan birrul walidain dan juga uququl walidain. Sebisa mungkin ya kawan sekalian, ketika kita telah mempelajari apa yang telah kita dapatkan, itu diamalkan. Kita sudah tahu perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga sudah tahu larangan-larangan agar kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Maka amalkan. Diamalkan. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Seseorang sudah memiliki ilmu, sudah mengetahui, bahkan sudah menulis, tapi tidak diamalkan, itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, yang tidak ada manfaatnya untuk orang lain, bahkan mungkin untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu dikatakan juga laisal ilmu fis sutur walakinnal ilma fis sudur. Ilmu itu bukan hanya sekedar ditulis, tapi ilmu itu yang ada di dalam hati, yang senantiasa memberikan hati itu takut jika menyelisihi ilmu yang telah dia dapatkan. Oleh karena itu ikhwan sekalian, sebisa mungkin amalkan ilmu yang telah kita dapatkan, terutama ilmu tentang birrul walidain dan uququl walidain. Baik, Iqra ayat dan juga hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsimu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah. Baik. Ayat pertama yang disebutkan dalam kitab ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, kalian berbuat baiklah. Perintah dari Allah kepada para hambanya. Kalian berbuat baiklah. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kenapa ayat ini ditaruh di depan, ikhwan? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada pembahasan silatul arham? Ayat ini ada pembahasan silaturahminya enggak? Secara zohirnya enggak kelihatan. Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa ayat ini kok ditaruh di depan? Yang kelas 12 ini anak kadang sering munakosya seperti ini. Tanya, coba. Kenapa ikhwan? Ayat ini ditaruh di depan. Alasannya kenapa? Kelas 12, kelas 11, ya kelas 10 juga. Ya karena silaturahmi itu merupakan perbuatan baik. Gampang. Oleh karena itu, karena silaturahmi itu perbuatan baik, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ingin memotivasi orang-orang yang membaca kitab ini. Ingin memotivasi orang-orang supaya melakukan silaturahmi kepada kerabatnya. Nah, pertanyaannya, apa maksud dari silaturahmi?
pengertian dari silaturahim atau silaturahmi. Silaturahim terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah silah. Apa itu silah, ikhwan? Silah itu ya menghubungkan, atau bisa juga hubungan, atau bisa juga menyambung. Itu namanya silah. Nah, terus ar-rahim apa, Ustaz? Ar-rahim kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala adalah hum kullu man tajma'uka bihim qarabatun min jihatil ab au min jihatil fa kullu man tajma'uka bihim qarabatun min hatainil jihataini fahum min dzil arham. Silaturahim singkatnya adalah setiap kerabat. Kerabat itu apa? Ya bisa dikatakan keluarga. Setiap kerabat, baik itu dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, yang mempertemukan nasabnya kepadamu. Anak ulang. Setiap kerabat, baik itu dari jalur ayah maupun jalur ibu, yang nasabnya mempertemukan kepadamu, ya kepada kita. Contohnya siapa, Ikhwan? Ya bibi, siapa lagi? Bude, Pak De, saudara sepupu, dan yang semisalnya. Itulah ar-rahim. Jadi kalau digabung gimana, Ustadz? Silaturahim. Kalau digabung bagaimana, Ustadz? Artinya sederhana ya, bahasa pengertian dari silaturahim adalah menyambung hubungan kekerabatan antar keluarga. Jadi nanti kalau antum ditanya mau kemana, mau silaturahim, memang silaturahim itu apa sih? Jawabannya apa, Ikhwan? Menyambung hubungan kekerabatan antar keluarga. Ini. Nah, kemudian cara silaturahim itu bagaimana, Ustaz? Cara silaturahim kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa takunu silatuhum bis salam wat tawasul waz ziyarah wal ihsan ilaihim. Sekurang-kurangnya ada 4 cara. Ada berapa cara? Ada 4 cara seseorang silaturahim. Yang pertama apa, Ustadz? Bisalam. Bisalam ini bagaimana? Ya menghormati. Ya, assalam itu bisa diterjemahkan sebagai penghormatan. Jadi menghormati keluarga kita. Menghormati Pak De, Bude, ya terutama kedua orang tua kita. Karena silaturahim yang paling penting dan yang paling utama adalah dengan kedua orang tua kita. Kita berkunjung ke rumahnya kedua orang tua kita, kita menghormati mereka berdua, itu sudah merupakan amalan yang ada di dalam tali silaturahim. Ini yang pertama. Yang kedua apa, Ustaz? At-tawasul. At-tawasul. Tawasul ini adalah suka memberi kabar. Senantiasa berkabar. Tanya bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya. Alhamdulillah sekarang sudah dimudahkan. Ada apa, Ikhwan? Ada handphone. Ini sudah mulai ada tamu satu ini. Kira-kira bawa temennya enggak ya? Bawa. Nah ini 2. Semoga datangnya pas setelah Isya. Amin. Jadi sholat kita tenang nanti sholat Isyanya. Nah yang kedua apa tadi? At-tawasul, yaitu saling berkabar, saling memberikan kabar. Yang ketiga, az-ziyarah,
Yang ketiga apa ikhwan? Ziarah. Apa itu ziarah? Berkunjung, sahih. Yaitu berkunjung ke rumahnya bude, ke rumahnya bibi, ke rumahnya pade, dan yang semisalnya. Dan berkunjung ini ikhwan sekalian, manfaatnya itu sangat luar biasa. Salah satu sebab kasih sayang itu semakin merekat adalah dengan sering bertemu dengan orang yang kita akrabi. Apalagi jika pertemuan itu dibangun di atas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sengaja bertemu dengan saudara muslimnya atas niat karena dia itu sayang orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan nanti di hari kiamat. Apa itu keutamaannya? Dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumal la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Di antaranya siapa Ustaz? Di antaranya adalah rojulan, 2 orang, tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersahabat karena Allah. Kenapa kamu mau bersahabat dengan si fulan? Karena dia soleh Ustaz. Karena dia baik. Karena dia rajin menjalankan ibadah sunnahnya. Saya kalau bersahabat dengan dia Ustaz, keimanan saya itu bertambah. Saya termotivasi. Insya Allah ini adalah cinta yang terbangun atas keimanan. Kok kenapa karo kae? Ya nek kabur kepenak Ustaz. Ngerti baik dalan metu pondoknya ngerti Ustaz. Berteman dengan dia atas dasar kabur kang pondok penak. Kira-kira ini karena Allah bukan? Bukan. Melanggar peraturan yang telah disepakati dulu. Antum sebelum masuk sini sepakat kan? Diwawancarai. Al-muslimu ala syurutihim. Orang muslim itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun. Hati-hati. Kalau melanggar kesepakatan berarti nggak amanah. Kalau nggak amanah berarti berkhianat dan tanggungannya nanti di akhirat. Kalau nggak mau minta maaf, kalau nggak mau bertaubat. Kayaknya sih sepele, tapi kalau diperinci, berat. Ya. Ini yang pertama. Atau ini adalah amalan yang ketiga, ya. Yang ketiga, dia berziarah untuk menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang keempat adalah al-ihsan ilaihi, yaitu berbuat baik kepada kerabat. Berbuat baik kepada kerabat. Ini adalah pengertian dari silaturahim secara sederhana. Lanjut, kemudian kita ke ayat berikutnya. Iqra, Pak. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Baik. Ayat selanjutnya adalah ayat yang ada di dalam surat An-Nisa, yaitu ayat yang pertama. Ayat ini sering dibaca oleh para khotib Jumat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas." Wahai para manusia. Apa bedanya ikhwan? Antara ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang bisa menjawab?
Betul. Ya ayuhan nas untuk seluruh manusia. Berarti muslim, kafir juga, musyrik. Terus kalau ya ayyuhalladzina amanu untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ada buku nggak ya? Kasih hadiah nggak, Ikhwan? Atau mau hadiah nggak? Mau hadiah nggak? Apa ikhlas? Ya ikhlas belum tentu nggak mau hadiah ya. Coba anda cek. Biasanya di tas sana itu ada buku. Nih ada, lumayan. Tuntunan niat dalam beribadah. Betul. Sampaikan pesan. Jadi kalau ya ayuhan nas itu untuk semua manusia ya Pak. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, wahai orang yang kafir, orang yang musyrik, dengarkan. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian wahai manusia kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Yaitu siapa? Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa. Jadi ringkasnya Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk bertakwa hanya kepada Allah, yang mana Allah itu menciptakan kalian melalui pasangan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia untuk bertakwa kepada Allah. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Perhatikan nih. Yang mana dengan Adam dan Hawa ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Rijalan katsiran wa nisaa. Laki-laki dan wanita dalam jumlah yang banyak. Cuma 2 golongan. Enggak ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang mendemokan, memproklamirkan, ya. Bantahan bagi orang-orang yang memproklamirkan atau mendemokan, menyuarakan tentang masalah pelangi. Pelangi dalam tanda kutip. Ini dalil bantahan bagi mereka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Nah, inilah inti dari pembahasan kita, ikhwan. Inilah inti dari pembahasan kita. Allah ulang lagi, tekankan lagi. Dan bertakwalah kalian wahai manusia kepada Allah. Kalau yang pertama perintahnya kepada siapa? Kepada Rabb kalian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Penekanan yang kedua, Allah langsung sebut namanya. Kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalian kalau berdoa menyebut namanya. Lagi nersula nyebut ya Allah. Deneng ujiannya angel temen. Ya Allah, deneng praine si suwe ya. Ya Allah, deneng nyong domai terus nang gurune. Selalu nyebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalian bertakwalah kepada Allah, yang mana dengan namanya kalian sering menyebut dalam doa. Wal arham, dan kalian sambunglah tali silaturahim kepada keluarga, dengan keluarga. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi kalian. Perhatikan ikhwan, di sini Allah menggandeng 2 perintah. Yang pertama apa? Suruh bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, suruh menyambung tali silaturahim. Telah kita bahas di pertemuan awal dulu tentang masalah birrul walidain.
Allah Subhanahu wa taala menyambung perintah untuk mentauhidkan Allah dengan birrul walidain. Maka ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain adalah amalan yang besar, yang agung. Begitu pula dengan menjaga tali silaturahmi. Begitu pula dengan menjaga tali silaturahim. Ini adalah amalan yang agung, amalan yang besar. Ini dalam surat An-Nisa ayat ke-1. Lanjut, Evan. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العيد من القطيع قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وقطع من قطع قالت بلى قال فلا خلاف ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم محمد متفق عليه. Baik. Dalil selanjutnya adalah dari hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi beliau ini menceritakan tentang penciptaan Allah. Yang kemudian rahim ini merupakan makhluknya Allah, berkata kepada Allah. Ya, silaturahim. Rahim ini adalah makhluk. Bagaimana hadisnya? Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluk, semuanya sudah diciptakan oleh Allah, tiba-tiba ar-rahim ini berdiri, bilang kepada Allah. Tulisannya ar-rahim, nggak pakai ya ya. Kalau ar-rahim itu beda lagi. Ar-rahim. Ar-rahim ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, faqalat hadza maqamul 'aidi minal qati'ah. Ya Allah, bukankah diriku, tugasku, tempatku ini adalah tempat untuk orang-orang yang berlindung dari korban putusnya tali silaturahim? Bukankah seperti itu ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala na'am. Iya. Amatardoina an asila man wasolaki wa aqta'a man qata'aki. Bukankah engkau telah ridho wahai Rahim kalau aku jadikan dirimu itu sebagai tempat untuk menyambung orang yang menyambung tali silaturahim dan tempat untuk memutus orang-orang yang memutus tali silaturahim. Maksud hadisnya bagaimana Ustadz? Maksudnya adalah di sini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa hadza fihi syahidun liqa'adis syariah. Ini adalah bukti dari sebuah kaidah syariah, yaitu kaidah yang bunyinya al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Jadi maksud dari Allah Subhanahu wa taala itu menyambung orang yang menyambung tali silaturahim, dan Allah memutus orang yang memutus tali silaturahim adalah Allah akan mengganjar, Allah akan memberikan balasan orang yang menyambung tali silaturahim, dan Allah akan membalas dengan balasan mungkin berupa azab bagi orang yang memutus tali silaturahim. Fil ihsani wal isaah. Balasan bagi orang yang berbuat baik maupun orang yang berbuat buruk.
Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan orang yang berbuat buruk, dia juga akan mendapatkan balasan keburukan. Contoh dalilnya fil ihsan. Contoh dalilnya dalam masalah kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya adalah kebaikan? Orang yang berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Bahkan balasannya jauh lebih dari apa yang dia sangka. Adapun orang yang buruk, summa kana aqibatal ladzina asa'us su'a. Dan balasan bagi orang-orang yang suka berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Yang tadi di surat Ar-Rahman ayat 60, kalau ayat yang kedua tadi di surat Ar-Rum ayat ke-10. Jadi ini maksudnya. Kemudian kata Ar-Rahim ini, qalat bala. Tentu wahai Rasul, tentu wahai Allah Subhanahu wa taala, tentu wahai Allah, aku ridho dengan apa yang telah Engkau tetapkan. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakil laki. Ya, itu memang tugasmu. Itu memang itulah dirimu seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u in syi'tum." Jika kalian ingin, bacalah ayat berikut. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah jika seandainya kalian berkuasa di muka bumi ini, an tufsidu fil ard, lalu kalian merusak bumi ini, merusak tatanan bumi. Wa tuqatti'u arham, dan kalian memutus tali silaturahim, maka balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Orang-orang yang merusak bumi, baik itu dalam kemaksiatan maupun kesyirikan, dan orang-orang yang memutus tali silaturahim, maka akan mendapatkan yang pertama, laknat Allah. Yang kedua, Allah akan tulikan dia. Fa'asammahum, Allah akan buat telinganya tuli atas perbuatannya ini. Wa a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan butakan penglihatannya. Ini dalam Al-Quran surat Muhammad. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kadang ikhwan, kita itu, sebagian dari kita itu kadang bertanya-tanya, Ustadz, saya punya kenalan orang, kok dia memutus tali silaturahim, gak kena tuli Ustadz, masih bisa dengar. Terus matanya juga bisa lihat Ustadz. Ini gimana ayatnya Ustadz? Bagaimana? Bagaimana menanggapinya, Iwan? Hah? Ada yang bisa jawab? Atau mau jawab, Iwan? Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tuli yang sebenarnya adalah tuli dari mendengar ayat-ayat Allah. Buta yang sebenarnya adalah buta dari merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tuli, tapi kalau mendengar azan langsung sholat. Dan betapa banyak orang yang nggak tuli, mendengar azan, reka-reka orang rumah azan, nggak sholat, bahkan sampai nggak sholat. Betapa banyak orang yang mempunyai mata, tapi nggak pernah baca Al-Quran. Dan betapa banyak orang yang nggak memiliki mata, ya kan? Sangat semangat untuk membaca Al-Quran. Bahkan pernah ada seorang remaja Mesir itu, Anda pernah lihat videonya, ketika ditanya oleh Syekh Fahad Al-Kandari, kenapa engkau ini buta? Engkau ini buta? Apakah engkau pernah dan engkau sering berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan matamu supaya bisa melihat? Kata pemuda ini apa, ikhwan? Tidak. Saya tidak ingin Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mataku. Loh, kenapa?
Karena saya berharap ini sebagai hujah nanti di hadapan Allah. Bahwasanya saya buta ya Allah, tapi saya masih menyempatkan untuk belajar firman-Mu. Saya masih menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Dan saya masih menyempatkan untuk menghafal ayat-ayat-Mu. Masya Allah. Orang buta nggak mau dan nggak pernah berdoa supaya sembuh, tapi semangat dalam membaca Al-Quran. Nah terkadang kita diberikan kesehatan mata, telinga, tapi subhanallah baca Al-Quran terpaksa, dan terpaksanya males. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kenikmatan ini dicabut oleh Allah. Dan jangan sampai nantang-nantang. Ya, nantang-nantang. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, lah nyondenge memutus tali silaturahim orang buta, yang konek buta temenan nangis. Nyondenge memutus tali silaturahim orang mau tuli temenan bingung. Allah itu masih sayang. Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Inilah pembahasan kita tentang silaturahim. Ini ada pertanyaan ini. Apa Ustaz? Jika anak uhibbuhallah. Apa nih? Uhibbuhallah. Dinaungi juga enggak, Tat? Maksudnya saya mencintai dia ini perempuan karena Allah. Masya Allah. Bismillah. Gimana jawabannya, Ikhwan? Siapa ini yang tanya ya? Musyrif apa santri nih? Jadi Ikhwan, mencintai perempuan itu terbagi menjadi dua. Sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Bagaimana yang tercela dan bagaimana yang terpuji, Ustadz? Yang tercela adalah dia mengungkapkan cintanya atau dia memberikan cintanya bukan pada saatnya. MTS cinta-cintaan, MA cinta-cintaan, belum saatnya ya kan. Ini tercela. Kalau yang terpuji gimana? Ya nanti pada saatnya. Nanti pada saatnya. Dan yang namanya mencintai seseorang, apalagi kepada lawan jenis, yaitu menjaga, bukan merusak. Orang yang mengaku cinta kepada wanita, tapi apa? Dia kok merusak wanita tersebut, menghancurkan kehormatannya. Cintanya ini adalah cinta palsu. Apakah orang yang seperti ini dapat naungan, ya kawan? Enggak mungkin, masa Allah menaungi orang yang merusak hambanya perempuan. Enggak. Jauh api dari panggangnya. Jadi itu. Cinta itu terbagi menjadi, orang mencintai wanita itu sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Tinggal antum ini, yang paling antum yang paham, yang tanya ini. Kira-kira ketika antum senang ke dia, antum japri enggak? Ustaz, tapi anak japrinya itu mengingatkan tentang kebaikan, Ustaz. Anak selalu mengingatkan supaya dia itu sholat tepat waktu, sholat tahajud. Ukhti, tolong sholat tahajud ya, jangan lupa. Mengingatkan anak orang lain. Bapak ibunya ora digugah, mbak adine ora digugah. Ini dakwah, Ustaz, dakwah setan. Kenapa bisa seperti itu? Ya dari situ nanti terselubung dalam bahwasanya orang tersebut lama-lama ya modus saja, tahajud, lama-lama ya ke hal-hal lain. Ustaz, saya dulu pernah seperti itu, Ustaz, gimana? Taubat kepada Allah. Sudah, tutup. Berdoa kepada Allah, semoga nanti bisa dipertemukan lagi. Kalau nyatanya jodoh ya ditemukan, kalau enggak ya Allah akan datangkan yang jauh lebih baik. Baik. Waktu Isya sudah masuk? Sudah. Terima kasih atas perhatiannya, Ikhwan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala hal-hal yang telah antum berikan di waktu ini.
Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.